Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Polsek Rantau Bayur Polres Banyuasin bergerak cepat menindaklanjuti temuan titik panas atau hotspot di wilayah Kecamatan Rantau Bayur. Personel melakukan ground check dan penemuan lahan terbakar seluas sekitar 10 hektar di Desa Lebung. Akses menuju lokasi titik api terbilang sulit dan tidak dapat dilalui kendaraan. Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan langkah petugas. Personel tetap bergerak menggunakan sepeda motor menuju lokasi kebakaran di Desa Lebung. Setibanya di lokasi, petugas menemukan lahan yang terbakar dengan luas sekitar 10 hektar. Lahan tersebut ditumbuhi vegetasi kumpai, lemidang, dan purun dengan kondisi tanah gambut. Kondisi ini membuat petugas harus bergerak cepat untuk mencegah api dan asap meluas ke wilayah sekitar. Personel Polsek Rantau Bayur kemudian bergabung bersama Satgas BPBD Banyumasin untuk melakukan upaya pemadaman. Dengan peralatan yang tersedia, petugas berupaya melakukan pemadaman dengan pengendalian api di sejumlah titik. Hingga penanganan berlangsung, sekitar 1 hektar lahan berhasil dipadamkan. Pengecekan hotspot ini menjadi langkah cepat Polri dalam mencegah karhutla meluas. Polsek Rantau Bayur bersama pemerintah setempat juga terus melakukan patroli di wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Sosialisasi kepada masyarakat juga ditingkatkan, khususnya terkait larangan membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Dari Polsek Rantau Bayur Polres Banyuasin, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Usai rapat, Kapolda bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Forkopimda Kalsel turun langsung meninjau lokasi kebakaran di sekitar posko Tegal Arum, Kota Banjarbaru. Usai rapat, Kapolda Kalsel bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan Kodaeral 13 serta Forkopimda Kalsel langsung meninjau lokasi karhutla di sekitar posko Tegal Arum, Kota Banjarbaru. Di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan kondisi lahan sekaligus melakukan upaya pemadaman dan pendinginan. Dari hasil pemeriksaan, area yang terbakar merupakan lahan gambut dengan kedalaman mencapai 1 hingga 3 meter. Meski api di permukaan mulai mereda dan kabut asap berangsur berkurang, petugas masih menemukan bara api yang aktif di bawah permukaan tanah. Kondisi ini membutuhkan pembasahan secara menyeluruh untuk memastikan titik api tidak kembali menyala. Untuk mempercepat pemadaman dan proses mopping up, sebanyak 300 unit pompa air disiapkan dan distribusikan ke 3 wilayah prioritas. Masing-masing 100 unit pompa ditempatkan di wilayah Pengayuan atau Liang Anggang, Guntung Damar, dan Hutan Lindung. Selain pemadaman, penanganan juga dilengkapi dengan layanan kesehatan bagi personel dan masyarakat di sekitar lokasi. Edukasi penggunaan masker turut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak asap. Di sisi lain, upaya preventif dan penegakan hukum terus diperkuat, khususnya terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Dari Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, dalam mengantisipasi dampak debu dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Polres melalui Polda Kalimantan Barat membagikan masker kepada para pengendara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari paparan debu dan asap saat beraktivitas di luar rumah. Masker dibagikan secara langsung kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan yang tetap harus beraktivitas di luar rumah. Pembagian masker menjadi langkah preventif untuk mengurangi paparan debu dan asap yang dapat terhirup saat masyarakat beraktivitas di ruang terbuka. Tidak hanya soal kesehatan, personel Polres Melawi juga mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Warga dihimbau tidak melakukan pembakaran hutan atau lahan secara sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api di wilayahnya. Kepedulian terhadap kesehatan, lingkungan, serta kesiapsiagaan melaporkan titik api menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak karhutla. Melalui pembagian masker dan edukasi kepada masyarakat, Polres Melawi berupaya hadir memberikan perlindungan sekaligus mendorong kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Dari Polres Melawi, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman di wilayah Kalimantan Barat. Hingga Senin 24 Agustus 2026, Polda Kalbar bersama Polres jajaran telah menangani 33 kasus karhutla. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Kalbar melaksanakan doorstop terkait penanganan karhutla di wilayah hukum Polda Kalbar. Di Reskrimsus Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Burhanuddin menyebut 5 kasus ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, sedangkan 7 kasus ditangani oleh Polres Kuburaya, 4 kasus masing-masing di Polres Sintang, Bengkayang, dan Melawi. 3 kasus ditangani oleh Polres Ketapang, 2 kasus di Polres Sambas, serta masing-masing 1 kasus di Polres Mempawah dan Sanggau. Sementara Polres Kapuas Hulu menangani 2 kasus karhutla. Kalimantan Barat dengan beberapa titik api ataupun hotspot dengan luasan kebakaran lahan yang ada, kami dari Direktorat Pemadam Khusus Polda Kalimantan Barat beberapa bulan ke belakang menangani beberapa kasus. Sampai dengan hari ini jumlah kasus yang kami tangani sebanyak 33 kasus dengan terlapor sebanyak 24 orang. Adapun terlapor itu terdiri dari berbagai profesi atau pekerjaan, ada rekan-rekan petani, ada wira swasta, ada oknum pelajar, ada oknum perangkat desa, maupun profesi-profesi lainnya. Terhadap mereka ini kami terapkan pasal Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang KUHP, kemudian Undang-Undang Kehutanan, kemudian Undang-Undang Perkebunan, serta undang-undang yang ada kaitannya. Karena berkaitan dengan penerapan pasal tergantung konstruksi kasus yang ada dan itu ditentukan oleh penyidik. Adapun rincian kasus sebanyak 33 kasus itu ditangani oleh Direktorat Pemadam Khusus Polda Kalimantan Barat dan beberapa Polres jajaran. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat melalui Kasubit Penmas Polda Kalimantan Barat AKBP Prinanto menyampaikan bahwa Polda Kalimantan Barat dan jajaran telah melakukan langkah-langkah pencegahan hingga penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk saat ini, kondisi seperti ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang membakar lahan. Ya, kita sudah sama-sama menyelesaikan, sama-sama menanggung kerugian akibat. Karena kita sama-sama ya, kita tanggulangi. Kalau tadi sudah kita berdoa juga semoga segera selesai dan teratasi dengan sebaik-baiknya. Kepolisian juga menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Penanganan karhutla pun terus diperkuat melalui sinergi Polri, pemerintah, dan seluruh stakeholder. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Butu Novita dari Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Pemirsa, kebakaran lahan tebu terjadi di kawasan Timbangan Pegerendeng, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Merespon laporan warga, Sat Samapta Polres Kudus langsung menerjunkan 1 unit armor water cannon atau AWC untuk memadamkan api. Mendapat informasi tersebut, Kasat Samapta Polres Kudus AKP Nur Alifi langsung menginstruksikan personel untuk menuju lokasi. 1 unit kendaraan taktis armor water cannon atau AWC turut diterjunkan untuk membantu proses pemadaman. Menggunakan armor water cannon, petugas menyemprotkan air secara intensif ke sejumlah titik api utama. Upaya ini dilakukan untuk meredam kobaran api sekaligus memutus potensi perambatan ke lahan di sekitarnya. Setelah api berhasil dijinakan, petugas tidak langsung meninggalkan lokasi. Personel kembali melakukan penyisiran di sekitar area terbakar untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersisa.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya kembali titik api dan mengantisipasi kebakaran susulan. Di tengah kondisi musim kemarau, petugas juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Respon cepat Satsamapta Polres Kudus dalam menangani kebakaran ini menjadi upaya untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dari Polres Kudus, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.